Halo teman-teman, selamat datang di dalam podcast Pikiran Berkelas. Di dalam podcast ini kita akan membahas isu-isu yang akan membuka pikiran teman untuk berpikir secara logis dan kritis. Nah, podcast hari ini kita akan membahas dengan topik pendidikan, tentunya dengan narasumber yang sudah kami sediakan, yaitu Pak Jacob Siliski. Pak, sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai seputar dunia pendidikan di Indonesia. Oke, sama-sama. Nah, pertanyaannya yang pertama ini Pak, kan Bapak ini sebagai dosen nih Pak, apa sih pandangan Bapak itu tentang kondisi pendidikan di Indonesia yang saat ini gitu? Apa yang jadi fokus utama Bapak dalam pandangannya di dunia pendidikan? Ya, kalau kita melihat masalah pendidikan atau dunia pendidikan Indonesia, yang pertama kita harus lihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi bukan hanya kita lihat kayak Indonesia terbatas di Pulau Jawa gitu ya, ada dari Sumatera sampai dengan Irian. Jadi yang pertama karena perbedaan pembangunan dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang ada saat ini itu akan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan ya. Jadi kita lihat kalau misalnya di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek, itu pendidikan sangat benar-benar perkembangannya sangat luar biasa ya. Sangat pesat ya Pak? Iya, sangat pesat. Kemudian tenaga-tenaga yang Pengajarnya? dosen maupun guru itu banyak ya dan berkualitas ya. Sementara kalau kita lihat di daerah-daerah dari Sumatera sampai dengan Irian, daerah masih terpencil, itu SDM-nya masih sangat kurang ya. Dan perkembangan di sana karena SDM-nya masih sangat kurang, sangat lambat ya. Dan kita nggak bisa menyamakan dengan di kota besar. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, memang selain masalah tenaga pengajar gitu ya, kualitas SDM, kita juga melihat adanya infrastruktur ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang di daerah maupun di kota besar itu sangat berbeda sekali. Jadi pendidikan yang mereka nikmatin dari segi SDM dan untuk fasilitas itu sangat berbeda ya. Nah, selain itu masalah kurikulum juga ya. Kita lihat kurikulum di Indonesia dengan di luar itu sangat jauh berbeda ya. Di Indonesia kita sudah beberapa kali pergantian menteri, pergantian kurikulum ya. Dari 2003, 2016, kemudian ada KTSP, kemudian kita ke K13 sampai dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya saya melihat ada positif negatif ya dari kurikulum Merdeka ini. Positifnya anak-anak ya dari segi kemandirian, kritis, itu perkembangannya cukup signifikan. Tetapi misalnya dari segi kayak pemahaman, penguasaan ilmu dari segi kayak matematik gitu ya, itu saya melihat ada sedikit kekurangan ya, karena perkembangan yang sekarang kita lihat anak-anak di tingkat SMA ditanya perkalian aja masih bingung. Iya, betul. Ya. Jadi ini memang perlu di antisipasi ya untuk bagaimana sih permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia bisa kita lihat dengan holistik ya, secara satu kesatuan. Kemudian bagaimana kita bisa membantu ikut memecahkan masalah-masalah yang ada saat ini. Ada mungkin beberapa lagi yang lain, tapi mungkin saat ini saya bahas itu dulu karena saya melihat itu beberapa bagian yang menurut saya cukup besar dan perlu diselesaikan segera oleh pemerintah. Oke Pak, terima kasih Pak untuk jawaban yang nomor pertamanya. Nah, kan Bapak ini sebagai dosen ya Pak, sebagai tenaga pengajar Pak, berarti definisi pendidikan itu sangat melekat dong di hati Bapak. Kan kalau saya tuh definisi pendidikan itu adalah jembatan untuk kita menuju masa depan kan. Nah, kalau menurut Bapak definisi pendidikan itu sendiri itu apa Pak? Kalau menurut saya definisi pendidikan yang ideal ya, pendidikan yang ideal itu sebenarnya berpusat pada murid atau mahasiswa atau anak didik, yang mana kita ingin melihat adanya suatu perkembangan dari anak didik kita secara holistik. Holistik itu artinya dari segi dia punya intelektual, kemudian dari segi emosi, ya,
fisik, sosial, spiritualitas maupun dari segi estetika. Ya, dari segi intelektual tentunya kita akan membagikan ilmu untuk mereka sehingga mereka bisa berkembang ya dari segi ilmu pengetahuan. Dari segi emosional kita ingin mereka juga memiliki emosional yang baik ya, yang stabil ya, yang bisa mengontrol dirinya dia secara mandiri dan dewasa. Dari segi fisik, nah segi fisik ini juga kita ingin anak-anak kita mempunyai fisik yang baik dan sehat ya. Nah saya setuju dengan program yang dilakukan oleh Pak Presiden kita ya, Prabowo, untuk memberi makan yang secara gratis kepada anak-anak. Sebenarnya kalau ini dilihat dan dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan manfaat yang besar. Karena di Cina ya, mereka punya program untuk memberi makan kepada anak-anak sekolah, dan program yang di sana tuh berhasil dengan baik karena mereka mempunyai suatu sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga program memberi makan gratis kepada murid-murid maupun mahasiswa ini sangat berjalan dengan baik dan sangat diapresiasi ya. Nah, kita di Indonesia sebenarnya kalau saya melihat bahwa Prabowo ini mengambil contoh ya dari negara-negara di luar ya, mungkin dari Cina sendiri, dari Korea sendiri gitu kan, bahkan mungkin di Jepang, saya nggak tahu apakah Jepang dapat ya. Di sana, di negara-negara yang memberikan makanan gratis itu semuanya berjalan dengan baik dan berhasil. Nah, di Indonesia ini masih perlu bebenah ya. Banyak sekali kejadian-kejadian di mana terjadi keracunan makan. Sorry. Sampai anak-anak bawa ke rumah sakit, dirawat. Nah, ini cukup prihatin ya. Makanya kita perlu memperbaiki lagi ke depan sehingga program makanan gratis ini bisa lebih baik ya, lebih baik, memberi manfaat yang besar buat anak-anak murid gitu ya, buat murid-murid kita sehingga mereka bisa belajar dengan lebih tenang, tidak perlu memikirkan masalah perut ya, tapi bisa memikirkan masalah gimana sih meningkatkan prestasi. Nah, kemudian dari segi sosial tuh kita mengharapkan murid-murid kita juga merupakan orang-orang yang nanti bisa peduli terhadap sesama ya, lingkungan, berbagi ya. Kemudian dari segi spiritual kita ingin juga mereka menjadi anak-anak yang mempunyai spiritual yang bagus ya, yang baik untuk sebagai penangkal ya pengaruh-pengaruh dari luar, karena kita lihat sekarang semua menggunakan HP ya, media sosial dan segala macam. Kalau tidak difilter dengan baik, maka semua prinsip-prinsip, istilahnya teori-teori apapun yang berkembang di luar langsung semua masuk di Indonesia. Padahal kita mempunyai budaya ketimuran yang cukup kuat, sehingga kita bisa lebih mandiri, lebih kuat dengan budaya ketimuran kita untuk menangkal budaya barat yang belum tentu sama dengan budaya kita gitu ya. Kemudian yang berikut masalah estetika, kita juga ingin murid-murid kita, mahasiswa kita itu rapi ya, penampilannya bagus, bersih. Karena sebenarnya dari segi ini juga cukup berpengaruh ya, nanti ketika dia masuk dunia kerja, dia bisa performance dengan baik, bukannya dari segi dia punya kemampuan ability secara intelektual, tapi performance appearance-nya ya, kelihatannya dia itu seperti apa, sehingga bisa menjadi lebih baik di masyarakat, lebih berguna, dan bukan lebih dalam arti belum ya, mungkin akan lebih bagus lagi ya kesananya. Jadi itu yang saya lihat. Dan sekarang guru atau pengajar dia sebenarnya sebagai fasilitator saja ya, untuk bisa mengarahkan murid atau mahasiswa untuk lebih berkembang, lebih mandiri. Karena ketika kita di tingkat, apalagi kalian yang di mahasiswa, harus masuk di tingkat yang dikategori sebagai mandiri ya. Kalau dulu di SMA kita masih diberikan bimbingan secara satu persatu oleh guru ya, kayak kita menjelaskan matematika tuh ditulis satu persatu one by one sehingga murid ngikut. Tapi di sini di kampus, di universitas, mahasiswa itu harus lebih mandiri ya, lebih istilahnya jangan nunggu dari dosen ya untuk mau jelasin dulu, tapi bisa belajar mandiri, mencari sendiri ya. Artinya ini melatih kita untuk menemukan solusi masalah-masalah itu dapat kita selesaikan secara mandiri. Jadi kondisi pendidikan yang ideal itu kita mengharapkan murid berkembang secara holistik dari semua segi ya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang berguna untuk masyarakat ke depannya.
Oke, jadi menurut Pak Jacob ini definisi pendidikan itu cukup luas ya teman-teman, gak hanya membahas tentang akademik doang, tapi juga membahas hal-hal yang lain juga. Nah, oke Pak, pertanyaan selanjutnya, kan sekarang teknologi ini udah berkembang pesat nih Pak, kayak AI, blockchain, dan lain sebagainya. Nah, apa sih Pak peran teknologi itu dalam proses belajar mengajar menurut Bapak? Ya, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri ya, ketika Bapak dulu masih sekolah ya, SD, SMP, SMA, kuliah ya, bahkan sampai sekarang itu sangat terasa sekali perbedaan masalah teknologi dalam proses belajar mengajar ya. Dulu waktu Bapak masih ya istilahnya sebelum kuliah ya, belum mengenal komputer. Ya zaman Bapak dulu belum ada yang kayak gitu. Nah, waktu kuliah di S1 belajar pun untuk masalah menyangkut dengan komputer tuh hanya dulu kita belajar MS-DOS ya. MS-DOS. Kemudian Pascal, program-program di awal gitu ya. Mau pakai komputer yang masuk disket, gitu kan, keluar. Jadi sistemnya dulu komputer yang pakai disket gitu kan. Setelah disketnya nggak pakai yang piringan gitu ya, udah masuk. Nah sekarang kan tinggal klik pakai USB ya. Nah saya melihat perkembangan pendidikan yang sangat signifikan waktu dari zaman saya sampai dengan sekarang gitu ya. Komputer berkembang ya dengan segala fitur-fitur yang ada yang memudahkan kita sebagai dosen pengajar ya untuk bisa menggunakan fitur-fitur ini untuk memberikan pelajaran yang lebih istilahnya lebih baik lagi ke depan. Bapak kasih contoh ya, misalnya ketika Bapak dulu belajar, Bapak di matematika kan, jadi belajar kalkulus, belajar hal-hal yang bersifat teoritis, itu mau buat visualisasinya sangat sulit sekali. Nah ini belajar yang seperti itu, kayak hal-hal yang abstrak, kalau nggak bisa dibayangin kita menguasainya tuh agak susah gitu ya. Jadi seringkali belajar abstrak ya udah kita mencoba bikin gambar sendiri. Nah sekarang ketika kita perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu canggih ya, AI ya, dan ketika mengajar kadang-kala kita bikin grafik-grafik yang sulit, kita tinggal menggunakan program ya, apalagi udah ada R ya, Python. Menggunakan program, kita klik, programnya jalan, keluarlah visualisasinya ya. Jadi perkembangannya itu sangat pesat ya, dan sangat bermanfaat untuk bisa memberikan visualisasi, apalagi kalau misalnya kita bilang masalah perkembangan kognitif ya. Kalau anak-anak kecil itu mereka masih belajarnya itu mengenal sesuatu yang real ya, jadi abstraksi pemikiran mereka belum tinggi ya. Jadi ketika kita mengajar mereka, kita harus memberikan suatu visualisasi sesuatu yang abstrak, ataupun kita membuat mereka memegang gitu ya, meraba benda-benda yang real, sehingga itu memudahkan mereka untuk belajar. Nah ketika mereka mulai masuk di tingkat misalnya SMP, SMA, itu tingkat kognitifnya mereka terus berkembang. Jadi hal-hal yang bersifat abstrak mulai bisa digunakan ya, kayak kita mulai menggunakan simbol-simbol gitu ya. Kalau di SD kan belum, TK masih belum banyak, di SMP, SMA kita mulai mengenal simbol. Nah ketika kita udah perguruan tinggi, itu dituntut kita lebih lagi dari itu ya. Jadi selain menggunakan simbol, kita harus bisa membuat visualisasi dari teori-teori yang abstrak yang kita pelajari untuk bisa memberikan gambaran, dan ketika kita mempelajarinya akan lebih mudah gitu ya. Jadi Bapak melihat perkembangan itu, jadi kita bisa menggunakan semua fitur-fitur perkembangan untuk belajar di dalam proses belajar mengajar ya. Fitur perkembangan teknologi ini sehingga membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Cuman ada hal yang perlu kita waspadain juga, karena dengan adanya perkembangan sekarang kayak AI, semakin canggih ya alat-alat yang digunakan misalnya dalam menyelesaikan soal-soal di kelas, soal-soal matematika ataupun soal-soal yang lain. Sekarang sudah ada yang namanya kayak pensil atau pen yang tinggal ditarik itu ya, kita lihat dia udah bisa berikan jawaban ya. Jadi ini juga perlu diwaspadain. Makanya sekarang kita di perguruan tinggi itu kalau bikin ujian atau apa segala macam, bentuknya lebih banyak bukan ke yang tulis secara teoritis tapi ke arah project. Karena mahasiswa biar berlatih ya gimana sih menyelesaikan problem di dalam kehidupan sehari-hari, menyiapkan diri mereka untuk masuk di dalam dunia kerja. Karena dunia kerja itu bukan hal yang berhubungan dengan teoritis sih sebagai dasar, tapi lebih banyak ke arah gimana sih kamu bisa menyelesaikan problem ya.
mengembangkan sesuatu, menyelesaikan dan mendapatkan dia punya hasil yang diinginkan. Jadi dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi itu sangat besar manfaatnya, tetapi kita perlu antisipasi juga hal-hal yang seperti tadi Bapak bilang itu ya, alat-alat yang bisa digunakan untuk kayak kita cheating gitu ya, ataupun ya masuk di dalam plagiarisme ya. Nah ini hal-hal yang perlu kita hindari. Oke, jadi peran teknologi itu nggak hanya ini ya teman-teman, mempermudah tenaga pengajar juga, tapi memudahkan mahasiswa atau kita sebagai murid untuk kita bisa mengerti materi yang disampaikan oleh dosen atau guru kita. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira sistem pendidikan di Indonesia saat ini tuh mempengaruhi pola pikir kritis ini nggak sih Pak, siswa atau mahasiswanya gitu? Ya, jadi dari segi pengalaman Bapak ya sebagai pengajar dan sudah cukup lama dalam dunia pendidikan, masalah berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian pelajar itu tidak terjadi secara instan, tapi itu suatu proses. Jadi kalau mau bilang bagaimana sih menghasilkan murid atau siswa yang bisa berpikir kritis, kemudian dia punya kreativitas, dan dia menjadi murid yang mandiri, itu harus berlangsung dari ketika mereka di sekolah dasar. Jadi gimana sih cara-cara atau kita belajar kurikulum yang bisa mengembangkan murid dari sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi menjadi siswa yang punya pola pikir kritis, kreativitas, dan mandiri. Kenapa hal ini penting? Karena dari pengalaman Bapak sendiri ya, ada beberapa kali Bapak menemukan gitu ya, Bapak mengajar tuh dulu dari dunia pendidikan di SMA gitu ya, kemudian sampai di perguruan tinggi, jadi tahu ya gimana sih kenapa murid-murid kita ketika mereka di perguruan tinggi dosen-dosen bilang ini kurang berpikir kritis, ini kurang kreativitas, ini kurang mandiri. Karena misalnya gini, ketika kita mengajar matematika ya, biasanya ketika kita di sekolah, kita memberikan contoh ya ke murid. Jadi murid itu belajar dari contoh, mereka belajar menghafal gitu ya. Sehingga kalau mau dibilang kreativitas mereka, ya kemandirian mereka untuk menyelesaikan suatu soal yang berbeda dari yang diberikan di sekolah atau di kelas, itu sangat rendah gitu ya. Artinya daya kritis mereka, kreatif mereka sangat kurang. Karena kenapa? Mereka nggak terbiasa untuk dilatih dengan hal-hal yang untuk mengembangkan berpikir kritis dan kemandirian. Nah, hal ini cukup terasa ketika nanti perguruan tinggi ya, dosen-dosen yang mengajar biasanya kita merasa atau dan melihat bahwa murid kita ini dijelasin A, kemudian ditanya B, nggak bisa gitu ya. Karena kenapa? Mereka udah terpola untuk belajar yang melihat contoh. Nah, kita berusaha untuk mengubah itu, karena di luar negeri, kenapa? Nah, orang bilang ini, kita lihat Indonesia dan negara lain ya, pendidikan berjalan sama-sama, tapi yang menghasilkan hadiah-hadiah Nobel itu kan negara-negara di luar. Indonesia hitung dengan jari gitu ya. Kenapa? Karena memang di sistem belajar di luar itu mereka sudah menyiapkan muridnya itu secara mandiri dan bisa berpikir kritis dan juga punya kreativitas yang cukup tinggi ya. Orang yang berpikir kritis, punya kreativitas yang tinggi dan mandiri, itu dia bisa lebih berhasil gitu ya. Artinya ini hal-hal yang sangat dibutuhkan ya sebenarnya untuk menjadi seseorang yang siap masuk bukan hanya dalam dunia kerja ya. Dunia kerja banyak di dalam industri maupun dalam dunia pendidikan. Orang-orang yang berpikir kritis dan punya kreativitas dan mandiri ini itu yang sangat dibutuhkan ya. Karena kalau kamu mau menjadi seorang misalnya dosen, menjadi seorang peneliti dan bisa menghasilkan teori-teori yang baru, kalau kamu nggak pernah berpikir kritis, nggak pernah punya kreativitas, nggak akan berkembang. Begitupun juga dalam dunia kerja, ya, para pemegang kebijakan biasanya itu adalah orang-orang yang berpikir kritis, ya, dan punya kreativitas. Kalau kamu nggak bisa sampai tahap itu, ya kamu nggak akan dipakai, ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya salah satu manfaat ketika kalian belajar matematika, itu di atas kertas kalian matematika maupun statistika ya, kalau kalian belajar teori-teori, di atas kertas kalian tuh dilatih untuk bagaimana sih menyelesaikan problem solving. Nah, ketika di atas kertas kalian sudah bisa menyelesaikan problem solving, maka diharapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian itu terbiasa mengerjakan problem solving di atas kertas. Kehidupan sehari-hari kalian juga bisa menyelesaikan problem yang kalian hadapi.
Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Nah terakhir nih Pak, kira-kira apa sih Pak harapan Bapak untuk pendidikan Indonesia ke depannya? Kayak terus sama pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kita generasi muda dalam berjuang untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Nah itu seperti apa Pak? Nah, kalau Bapak melihat perkembangan pendidikan Indonesia, harapan Bapak juga akan lebih baik ke depannya ya. Apalagi kita punya Menteri Pendidikan sekarang ya, dan juga wakilnya ya, di mana mereka itu sangat kompeten ya, dan benar-benar perkembangan belakang ini kita melihat bagaimana mereka memberikan input ya, insight-insight yang cemerlang, yang cerdas untuk perkembangan pendidikan Indonesia ya. Semoga dari semua tingkatan ya, baik dari universitas, sekolah ya, semua yang terlibat di dalamnya bisa bersama-sama saling bahu-membahu, bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kita jangan hanya tunggu dari pemerintah yang menyampaikan ini itu, tapi kita di bawah pun sudah mulai bergerak ya untuk bagaimana sih memperbaiki pendidikan yang ada saat ini sehingga Indonesia bisa lebih berkembang, lebih maju dari segi pendidikan. Nah, sebagai dosen ya, Bapak juga berusaha untuk bagaimana sih bisa berkembang, mengembangkan pendidikan yang ada di khususnya karena kita di Matana supaya bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi ke depan dan bisa menjadi salah satu universitas yang berkembang ya di Indonesia dan memberikan manfaat buat masyarakat ya, terutama nanti siswa-siswi baru yang akan masuk di Matana ya. Nah jadi sekian teman-teman podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Jacob sudah meluangkan waktunya untuk memberi isi pikirannya kepada teman-teman semuanya. Aku harap teman-teman di sini juga dapat menjadi agen perubahan untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Ingat, sistem pendidikan kita belum membaik, bukan berarti nggak bisa, tapi hanya belum. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya.